Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat dan rahmatnya kita masih diberi kesehatan hingga hari ini. Salawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Zakaria, yaitu ad-dinul Islam. Izinkan saya, Safa Syafikri, ingin menyampaikan materi berdasarkan kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karya Ibnu Rushd. Pada kitabul wudu, bab nawaqidul wudu, pada al-mas'alatus tsaniyah. Jadi, di sini saya akan bahas tentang apakah tidur itu membatalkan wudu. Ikhtalafal ulama'u fin naumi ala thalathati madzahib. Ulama berbeda pendapat apakah tidur itu membatalkan wudhu atau tidak dalam 3 pendapat. Nah, pendapat yang pertama adalah sebagian ulama berpendapat bahwa tidur adalah hadas, maka wajibnya berwudhu maupun tidurnya itu sedikit atau lama. Nah, pendapat yang kedua adalah sebagian lainnya berpendapat bahwa tidur bukanlah hadas sehingga tidak membatalkan wudhu, kecuali jika yakin bahwa wudhunya itu batal disebabkan karena hal yang lain. Nah, pendapat ini adalah yang tidak menjadikan keraguan sebagai alasan. Nah, adapun seseorang yang menjadikan keraguan itu sebagai alasan dari batalnya wudhu, maka diwajibkan untuknya berwudhu kembali. Nah, maksudnya di sini adalah jika seseorang terbangun dari tidur lalu dia merasa ragu apakah wudhunya ini batal atau tidak, maka dia wajib untuk berwudhu. Nah, pendapat yang ketiga adalah sebagian ulama lainnya adalah membedakan tidur yang sebentar ataupun yang lama. Nah, pada tidur yang sebentar, ulama berpendapat bahwa tidak diwajibkan untuk berwudhu. Sedangkan pada tidur yang lama atau nyenyak, maka diwajibkan untuk berwudhu. Nah, pendapat ini dipegang oleh ulama fikih berbagai negeri dan para jumhur ulama. Adapun jika berbagai kondisi tidur memiliki kemungkinan tidur berat dan keluarnya hadas dibandingkan dengan kondisi tidur yang lainnya, maka para ulama fikih berbeda pendapat. Nah, di sini ada 3 pendapat dari Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Abu Hanifah. Nah, kalau menurut Imam Malik berkata, barang siapa tidur berbaring ke samping atau sambil sujud, maka wajib baginya berwudu, baik lama ataupun sebentar. Nah, dan barang siapa tidur sambil duduk, maka tidak ada kewajiban atasnya berwudu selama tidurnya itu tidak lama. Nah, dalam mazhabnya ini terjadi perbedaan pandangan antara tidur yang sambil ruku. Di suatu kesempatan, tidur sambil ruku disamakan dengan tidur sambil sujud. Nah, ada yang memiliki pendapat lain di kesempatan lain bahwa tidur sambil ruku disamakan dengan tidur yang sambil berdiri. Nah, pendapat yang kedua dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, setiap tidur itu membatalkan wudhu bagaimanapun kondisinya, kecuali tidur sambil duduk. Nah, sedangkan Imam Syafi'i ini, jadi tidur itu semuanya membatalkan wudhu, kecuali tidurnya itu dalam keadaan duduk. Nah, pendapat yang ketiga adalah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya berkata, tidak ada kewajiban berwudhu, kecuali bagi orang yang tidurnya berbaring ke samping. Nah, jadi kalau Imam Abu Hanifah, jika orang yang tidurnya berbaring ke samping, maka diwajibkan baginya untuk berwudhu kembali. Sebab perbedaan pendapat dalam masalah ini adalah perbedaan atsar yang menjelaskannya. Ada beberapa hadis yang menjelaskan bahwa tidur sama sekali tidak membatalkan wudhu, seperti hadis Ibnu Abbas.
anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala ila Maimunata fanama indaha hatta sami'na ghatitahu thumma shalla wa lam yatawadda. Bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam masuk ke kamar Maimunah, lalu beliau tidur di sisinya hingga kami mendengar dengkurannya. Kemudian beliau melakukan sholat dan tidak berwudu kembali. Demikian pula pada riwayat bahwasanya sahabat-sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidur di dalam masjid sehingga kepala mereka tertunduk. Kemudian mereka melakukan sholat tanpa berwudu terlebih dahulu. Jadi, dua hadis tadi menunjukkan bahwa tidur tidak membatalkan wudu, dan semua asar yang tadi saya sebutkan adalah asar yang sahih. Ada pula hadis yang secara zahir menerangkan bahwa tidur membatalkan wudu, yaitu hadis dari Sufyan bin Asad, yaitu kunna fi safarin ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa amarna an la nanzi'a hifafana min ghaitin wa baulin wa naumin wa la nanzi'aha illa min janabatin. Yang artinya, kami pernah dalam sebuah perjalanan bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam, lalu beliau memerintahkan kami agar tidak membuka khuf-khuf kami karena buang air kecil, buang air besar, dan karena tidur. Dan kami tidak membukanya kecuali karena mandi janabah. Nah, beliau menyamakan antara buang air kecil, buang air besar, dan tidur. Hadis ini dinilai sahih oleh At-Tirmidzi. Demikian pula pada hadis Abu Hurairah terdahulu, yaitu sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza stayqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadahu qabla an yudkhilaha fi padu'ihi." Jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka cucilah tangannya sebelum memasukkannya ke dalam air wudunya. Zahir hadis menunjukkan bahwa tidur membatalkan wudu, baik tidurnya itu ringan atau lama. Demikian zahir ayat tentang wudu bagi orang yang memahaminya dengan makna tidur, yaitu firman Allah pada surat Al-Maidah ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Jadi, makna ayat ini menurutnya adalah jika kamu bangun tidur seperti yang diriwayatkan dari Zaid bin Aslam dan yang lainnya dari kalangan salaf. Nah, jika berbagai athar yang tadi saya sebutkan itu semuanya sahih, maka ulama dalam hal ini membagi dua, yaitu menempuh dengan jalan tarjih, yaitu memilih athar yang paling sahih atau yang paling kuat. Dan yang kedua adalah memilih dengan jalan jam'u, yaitu mengkompromikan berbagai athar. Nah, ulama yang menempuh dengan jalan tarjih itu juga dibagi dua, yaitu ada yang menyatakan bahwa tidur sama sekali tidak membatalkan wudu sesuai dengan hadis zahir yang tadi saya sebutkan. Dan juga ada yang berpendapat bahwa tidur itu membatalkan wudu. Nah, maksudnya di sini adalah sesuai dengan kecenderungan dalam mentarjih, ada yang cenderung kepada dalil yang mewajibkan dan ada pula yang cenderung pada menggugurkannya wudu. Sedangkan yang kedua adalah dengan cara al-jam'u, yaitu mengkompromikan. Nah, ulama yang menempuh jalan kompromi memahami hadis yang mewajibkan wudu untuk tidur yang panjang, sedangkan tidak wajibnya berwudu itu ketika tidur yang ringan. Nah, sebagaimana telah kami katakan bahwa ini adalah mazhab jumhur dan kompromi adalah sebaik-baik jalan jika mungkin untuk ditempuh menurut mayoritas ulama usul. Jadi pendapat yang kedua ini adalah menurut beberapa ulama. Jadi pendapat yang kedua ini al-jam'u, yaitu mengkompromikan bahwa tidur yang lama diwajibkan berwudu, sedangkan tidur yang ringan ataupun
tidak sampainya itu tidak diwajibkan untuk berwudu. Adapun Imam Syafi'i mengecualikan duduk saja karena hal itu telah diriwayatkan secara sahih dari para sahabat, yaitu pada hadis yang bahwa para sahabat itu tidur dalam masjid sambil duduk. Nah, setelah itu mereka melakukan sholat tanpa berwudu kembali. Nah, sedangkan Abu Hanifah mewajibkan wudu untuk tidur sambil berbaring karena diriwayatkan dalam sebuah hadis yang marfu, yaitu sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal wudu'a ala man nama muttaji'an. Bahwasanya wudu hanya yang artinya bahwasanya wudu hanya diwajibkan kepada orang yang tidur sambil berbaring. Nah, adapun Imam Malik ketika ia berpendapat bahwa tidur membatalkan wudhu hanya karena bisa menyebabkan keluarnya hadas dengan mempertimbangkan 3 faktor. Yang pertama adalah kenyenyakan, waktu tidur yang panjang, dan kondisinya. Karena itu, Imam Malik tidak mensyaratkan kenyenyakan dan waktu yang lama untuk kondisi yang biasanya bisa mengeluarkan hadas. Sebaliknya, ia mensyaratkan 2 hal tersebut bagi keadaan yang biasanya tidak menyebabkan keluarnya hadas. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami oleh penonton semua. Hayatul fata bil ilmi wat tuqah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.